Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan materi yang membahas tentang rapat bisnis dengan dosen pengampu Bapak Yunan Athoillah. Sebelumnya perkenalkan anggota kelompok kami, yaitu yang pertama ada Siti Aisyah, yang kedua ada Ahmad Zidni Mas'ud, dan yang ketiga saya sendiri Rizky Diaul Haq. Langsung saja. Pada umumnya, rapat atau biasa yang disebut dengan meeting menjadi salah satu media komunikasi dan koordinasi yang digunakan dalam suatu organisasi bisnis maupun non-bisnis untuk membahas atau mendiskusikan suatu topik tertentu. Nah, di sini kami dari kelompok 10 akan menjelaskan mengenai yang pertama, ada pengertian rapat. Yang kedua, perbedaan rapat bisnis dan non-bisnis. Yang ketiga, bagaimana cara menjalankan rapat bisnis. Yang pertama ada pengertian rapat. Rapat adalah sekumpulan orang yang datang bersama-sama untuk melaksanakan bisnis perusahaan. Rapat juga dapat didefinisikan sebagai pertemuan dua orang atau lebih untuk membicarakan dan merundingkan suatu masalah yang menyangkut kepentingan bersama. Menurut para ahli, Anwar Arifin pada tahun 1984 menjelaskan, rapat tentu bukanlah hal yang asing dalam dunia bisnis maupun non-bisnis, baik yang berskala kecil, menengah, maupun besar. Rapat yang mereka selenggarakan pada umumnya melibatkan dua orang atau lebih untuk membahas sesuatu. Oleh karena itu, rapat bisnis dapat didefinisikan sebagai bentuk pertemuan dua orang atau lebih di suatu tempat, baik di dalam maupun di luar kantor, untuk membahas hal-hal yang berkaitan dengan kegiatan bisnis. Selanjutnya akan dijelaskan kepada rekan saya yaitu Ahmad Zidni Mas'ud, kepadanya dipersilahkan. Perbedaan rapat bisnis dan rapat non-bisnis. Perbedaan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis. Salah satu faktor yang membedakan rapat bisnis dengan rapat non-bisnis adalah tujuan atau orientasi penyelenggaraan sebuah pertemuan. Dalam hal ini, rapat bisnis tentu orientasi atau tujuannya adalah bisnis. Berbicara tentang bisnis pada akhirnya adalah bagaimana suatu perusahaan memperoleh laba atau keuntungan. Di samping itu, rapat bisnis umumnya bersifat resmi atau formal dan cenderung protokoler seremonial. Sementara itu, rapat non-bisnis orientasi atau tujuan penyelenggaraannya bukan berorientasi pada bisnis. Misalnya untuk tujuan sosialisasi kemasyarakatan, peningkatan pelayanan kesehatan, dan pendidikan. Dilihat dari sisi formalitasnya, rapat non-bisnis sifatnya adalah formal dan tidak formal. Tujuan rapat menurut Locker dalam bukunya Business Communication, Building Critical Skill menyatakan bahwa sebuah rapat pada umumnya mempunyai 6 tujuan, antara lain yang pertama adalah berbagai informasi, yang kedua penjajakan ide atau gagasan, yang ketiga evaluasi ide atau gagasan, yang keempat pengambilan keputusan, yang kelima membuat dokumen, yang keenam memotivasi peserta dalam bisnis. Penyelenggaraan rapat bisnis tidak harus mencakup keenam tujuan tersebut. Rapat bisnis yang diselenggarakan oleh sebuah perusahaan bisa saja hanya dimaksudkan menginformasikan berbagai informasi penting yang harus diketahui oleh peserta rapat, diikuti dengan sesi tanya jawab. Namun bisa saja sebuah rapat bisnis dimaksudkan untuk menginformasikan sesuatu kepada peserta, melakukan penjajakan ide. Materi yang terakhir yaitu menjalankan rapat bisnis. Rapat bisnis merupakan salah satu agenda kantor yang mempunyai fungsi sangat penting. Selain sebagai sarana koordinasi antara atasan dan staf, masih banyak fungsi lain dari diadakannya rapat bisnis. Persiapan rapat bisnis dilakukan agar tidak ada terjadinya pengurangan peserta akibat alasan yang beragam. Alasannya pun beragam, mulai rasa malas hingga ketegangan yang melanda karena Anda harus membawa presentasi bisnis yang sangat penting pada rapat tersebut. Berikut ini beberapa tips dalam tahapan menjalankan rapat bisnis yang efektif dan efisien. Yang pertama yaitu tahap persiapan. Tahapan yang pertama tentunya tahap persiapan.
Hal pertama yang wajib kita siapkan adalah merangkum sebuah kalimat pembuka yang berisi tujuan serta manfaat yang akan didapatkan dari rapat tersebut. Kesan pertama selalu menggoda. Hadirkan first impression yang baik pada pimpinan atau rekan staf yang lain. Dengan memberikan pemaparan yang lugas tentang tujuan dan manfaat rapat, peserta lain akan mampu menangkap arah rapat tersebut nantinya. Selain itu, hal tersebut juga akan memberikan kesan bahwa Anda adalah orang yang memiliki pola pikir terstruktur. Kemudian, di samping materi presentasi, yang tidak kalah penting adalah menyusun time management untuk keseluruhan presentasi yang akan dibawakan. Dengan penentuan waktu yang baik, maka rapat pun bisa berjalan dengan efisien tanpa harus membuang waktu terlalu banyak. Tetapkan berapa alokasi waktu untuk pembukaan, pembacaan materi, hingga proses kesimpulan bersama. Yang kedua yaitu selama rapat bisnis berlangsung. Selama rapat bisnis berlangsung, usahakan agar pengaturan waktu tetap dijalankan dengan presisi. Dari agenda 1 ke agenda berikutnya, diusahakan tetap berjalan dengan ritme yang telah direncanakan sebelumnya. Namun masalahnya adalah pada beberapa poin pembahasan yang sangat krusial, kerap timbul argumen berbeda dari para peserta yang tentunya mengkonsumsi waktu lebih lama dari jadwal yang ditentukan. Disinilah peran ketua rapat harus dijalankan dengan baik. Jika dirasa topik bahasan memang penting, maka dipersilakan untuk menambahkan waktu lebih untuk menyelesaikan. Namun, jika argumen yang muncul dirasa hanya sebatas debat kusir, lebih baik segera dipotong untuk mengoptimalkan waktu. Membatasi ide yang muncul selama proses rapat sama saja menghilangkan potensi munculnya solusi besar untuk perusahaan. Terakhir yaitu pasca rapat. Notulensi dari hasil rapat tentunya sangat penting. Oleh karena itu, hasil rapat tersebut harus disampaikan pada pihak-pihak yang berkepentingan. Dari catatan tersebut nantinya juga bisa ditangkap apa saja yang berjalan dengan baik dan bagaimana saja yang perlu bisa berjalan sesuai dengan rencana semula. Ini tentu bisa menjadi bahan evaluasi untuk rapat selanjutnya. Sekian dari kelompok kami. Mohon maaf bila ada salah kata dan kekurangan dalam menyampaikan materi. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.